Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inga Kristiana Melondong, kelas 2J dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama anatomi dan fisiologi, dan materi yang kedua yaitu sel dan jaringan. Materi yang pertama, anatomi dan fisiologi. Apa sih anatomi dan fisiologi itu? Anatomi dan fisiologi merupakan dua ilmu yang tidak dapat dipisahkan, di mana anatomi itu mempelajari bagaimana tubuh manusia tersusun, sedangkan fisiologi menjelaskan bagaimana susunan tersebut bekerja, di mana keduanya ini saling melengkapi karena struktur tubuh akan menentukan fungsi yang dijalankan. Oleh karena itu, anatomi dan fisiologi menjadi dasar penting bagi mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan, dalam memahami kondisi tubuh normal hingga perubahan terjadi saat sakit. Anatomi itu mempelajari bentuk, susunan, letak, dan hubungan antar bagian tubuh, mulai dari tingkat sel, jaringan, organ, hingga sistem organ. Fokus utama anatomi adalah struktur tubuh yang sehat. Sementara itu, fisiologi membahas fungsi dan mekanisme kerja tubuh, seperti bagaimana sel, organ, dan sistem organ saling berkoordinasi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Salah satu konsep utama dalam fisiologi adalah hemostatis. Hemostatis yaitu kemampuan tubuh menjaga keseimbangan kondisi internal. Jika keseimbangan ini terganggu, maka fungsi tubuh juga akan ikut terganggu dan dapat menimbulkan penyakit. Nah, secara umum, tubuh manusia itu terdiri dari batang tubuh atau trunkus dan anggota tubuh atau ekstremitas. Trunkus itu dibagi menjadi kepala, leher, dan torso. Nah, torso sendiri terdiri dari dada atau toraks, perut atau abdomen, serta panggul atau pelvis. Selain itu juga, tubuh manusia tersusun atas berbagai sistem organ seperti sistem rangka dan otot, sistem kardiovaskular, sistem saraf, sistem pernapasan, sistem pencernaan, serta sistem-sistem lainnya yang bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia. Materi kedua yaitu sel dan jaringan. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh manusia yang masih mampu menjalankan fungsi kehidupan. Artinya, semua proses dasar tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan respon terhadap rangsangan terjadi di tingkat sel. Tubuh manusia tersusun dari triliun sel yang masing-masing memiliki peran sesuai fungsinya. Sel manusia termasuk sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki inti. Struktur utama sel itu terdiri dari membran sel yang mengatur keluar masuknya zat, yaitu sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme, serta nukleus yang mengendalikan seluruh aktivitas sel. Di dalam sel juga terdapat organel seperti mitokondria sebagai penghasil energi dan ribosom sebagai pembentuk protein yang mendukung kerja sel secara optimal. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama kemudian bergabung sehingga membentuk jaringan. Pada tubuh manusia terdapat 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan-jaringan inilah yang menjadi dasar pembentukan organ dan sistem tubuh manusia. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.